Kalau Ya, dari Bang saya Bona juga, sendiri? saya kan harus terangkan latar belakang tadi saya. Ya. Saya itu mengenal mereka itu baru Mas Roy itu saya kenal di pertengahan Agustus. Mhm. Nah, Bang Rismon juga di awal September. Bu Dokter Tifa juga itu di pertengahan November. Karena saya dapat salinan dari KPU DKI. Artinya, saya serba terbatas memahami mereka. Nah, kalau saya sendiri, tadi pertanyaan saya sendiri apakah terlibat politik? Nah, ini sederhana aja, Pak. Tadi latar belakang saya adalah karena ada gunjang-ganjing politik. Gunjang-ganjing pejabat publik politik. Saya nggak bisa bilang saya tidak berpolitik. Karena itu yang saya sindiri adalah pejabat publik yang terpilih secara politik. Seperti itu. Secara pribadi saya tegaskan lagi, saya berpolitik. Tapi backingan politiknya ada nggak Bang Bona ini berarti? Nah, no comment. No comment. Oke, Nah, Bang Bona. Iya. Kalau misalnya komunikasi terakhir dengan Roy Suryo CS, ada nggak Bang Bona? kemarin Mhm. kita di TV sebelah. Oke, Kebetulan kalau disinggung juga. off the recordnya ada perjanjian apa setelah ini atau apa yang mau dilaksanakan mungkin penelitian selanjutnya bersama begitu? Jadi begini, Mbak. Karena mereka bergerak di private domain, saya Mhm. di public domain, kami itu jelas bersinggungan tadi itu. Mhm. Mereka butuh validasi saya, Mhm. validasi ijazah dari saya, ya kan? Saya terkendala validasi ijazah saya karena apa? Ternyata KPUD Kota Solo sejak tahun 2005 dan 2010 tidak pernah menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan daerah, yaitu Pemkot Solo. Akibatnya Pemkot Solo tidak pernah menautentikasi ijazah ini. KPUD DKI juga seperti itu. Sejak 2012 tidak pernah menyerahkan arsip ijazah ke lembaga kearsipan Pemprov DKI, ke Dinas Perpusip ya, Perpustakaan dan Arsip. KPU juga sama, tidak pernah menyerahkan ijazah terlegalisir, terlegalisir fotokopi yang terlegalisir ke ANRI sejak tahun 2014 2012 2014 sama 2019, ya kan? Nah, artinya saya bingung ini sebenarnya. Penelitian saya ini tidak memperoleh validasi undang-undang. Makanya mereka menunggu saya. Seandainya tiba-tiba nanti nanti misalnya katakanlah Pak Presiden, Pak mantan Presiden kita Pak Jokowi mau pergi ke Andri, bawa KPU, ayo kita sama-sama autentikasi. Mereka akan menunggu hasilnya. Kenapa, Mbak? Eh, Autentikasi itu tidak gampang. Autentikasi itu melibatkan arsiparis, ahli arsip, melibatkan ahli dokumen forensik, melibatkan ahli pendidikan, bisa ngecek nomor NIM macam segala, dan ahli-ahli lain yang di sekiranya perlu. Apalagi ini mengingat ijazah yang mau dicek adalah tahun 2005, fotokopian. Itu 100 fotokopinya itu legalisirnya itu identik apa unik ya, kenapa itu kan warna yang bisa pudar, fotokopi juga jenis kan berubah-ubah itu dari sejak tahun 2000, ini peristiwa kan 20 tahun yang lalu kan, seperti itu Mbak. Oke, berarti memang komunikasi dengan pihak Roy Suryo CS ini masih terus berjalan juga ya dari pihak Bang Bona juga. Mhm. Kalau saya kan terus terang bahwa saya dalam pihak yang sama, Oke. bedanya mereka sudah tesis, saya hipotesis. Mhm. Ya. Jadi dalam penelitian ini saya tidak mungkin tidak membuat hipotesis. Mhm. Kalau saya tidak punya hipotesis, berarti penelitian saya tidak punya tujuan dong. Oke. Makanya, semoga kalau kalau di penelitian kan ada hipotesis H0 ditolak, berarti H1 diterima. Mhm. Nah, Mhm. H0 saya adalah ijazah itu tidak ada. Tapi begitu nanti tiba-tiba fotokopi yang saya kumpulkan dinyatakan ANRI terautentikasi, maka H0 saya ditolak dong. Berarti H1 ini terima bahwa ijazah itu ada. Nah, begitu ijazah itu ada, masuklah ke
penelitiannya Pak grup RRT asli atau tidak, kan gitu kan? Nah, itulah apa kami apa sistem kami yang istilahnya estafet lah ya. Iya, yang Nah, masih kalau bersinggungan ya, ijazah, Bang nah, Bona. kalau ijazahnya ada ya udah selesai. Kalau ijazah tidak ada ya selesai. Berarti hipotesis saya sama dengan tesis mereka kan gitu kan?